Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang massa jenis benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini saya ada gambar ya, di sini ada air dan minyak. Nah, ketika saya gabung, ternyata posisi minyak ini berada di atas, sedangkan posisi air ini berada di bawah. Pertanyaan saya di sini adalah, mengapa posisi minyak ini berada di atas, sedangkan air itu berada di bawah? Agar dapat menjawab pertanyaan saya ini ya, hari ini kita akan belajar tentang massa jenis. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah kamu dapat menerapkan konsep massa jenis dengan tepat. Massa jenis ini merupakan hasil bagi dari massa dengan volume. Rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Rho ini merupakan simbol dari massa jenis, seperti huruf P. Lalu ada M, itu merupakan simbol dari massa zat. Lalu ada V besar, ini merupakan simbol dari volume. Ingat anak-anak, ini Rho, lalu ada M kecil ya, lalu ada V besar. Jadi, rumus untuk menghitung massa jenis adalah massa dibagi volume. Adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut ya. Ini tentang satuannya. Rho massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M massa zat itu satuannya adalah kilogram atau gram. Volume itu satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Jika satuan massa jenisnya adalah kilogram per meter kubik, maka massanya kilogram, volumenya juga harus meter kubik, jangan sentimeter kubik. Oke anak-anak, kita coba di contoh latihan soal 1. Sebuah benda berbentuk kubus memiliki massa 900 gram. Jika panjang rusuk benda tersebut adalah sebesar 3 cm, maka besar massa jenis benda tersebut adalah gram per sentimeter pangkat 3. Nah, ini kita cari nilainya. Kamu perhatikan di sini, ini satuannya kan harus gram per sentimeter pangkat 3. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, massanya itu 900 gram, kita catat. Lalu volumenya itu didapat dari rusuk kali rusuk kali rusuk. Kamu tentu ingat kan untuk menghitung volume kubus. Nah, di sini ada clue-nya. Benda itu berbentuk kubus. Nah, karena bentuknya kubus kita pakai volume kubus. Volume kubusnya ya ditemukan 9 cm pangkat 3. Massanya 900 gram. Oke, setelah itu kita cari apa yang ditanya. Yang ditanya adalah massa jenis benda. Jawab ya. Kamu masukkan saja rumusnya. Rho sama dengan M per V. Nah, setelah itu yang diketahui ini kamu masukkan ke dalam rumus. Kamu ganti nih. Massa kamu ganti 900, volume kamu ganti 9. Setelah itu 900 dibagi 9, maka jawabannya adalah 100 gram per sentimeter kubik. Kita lanjut ke contoh latihan soal berikutnya. Benda memiliki massa jenis sebesar 920 kg per ini meter pangkat 3. Maaf, ini ada kekurangan penulisan.
Jika diketahui massa benda tersebut adalah 40.000 gram, maka volume benda tersebut adalah... Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa. Massa jenisnya 920 kg per meter pangkat 3. Lalu massanya diketahui 40.000 gram. Nah, karena massa jenisnya ini satuannya dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3, maka ini kita rubah, massanya satuannya kita rubah menjadi kilogram. Nah, dari gram ke kilogram itu kan dibagi 1000, maka dicoret 3, ini nilai nolnya. M ketemu 40 kilogram. Lanjut, yang ditanya adalah volume. Kita jawab, masukkan rumusnya dulu, Rho sama dengan M per V. Lalu yang diketahui, kamu masukkan ke dalam rumus, 920 dan 40. Setelah itu ya kamu kalikan silang, 920 dikalikan V, ditaruh di sebelah kanan. 40 karena di bawah 920 ini tidak ada apa-apa, langsung ke samping sini. Lanjut ya, setelah itu kita pindah ruas, 920 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka nanti ketemu seperti ini. 40 per 920 sama dengan V. Nah, 40 dibagi 920 hasilnya ini adalah 0,04 meter kubik. Nah, jadi volumenya, nah ini bisa kamu balik, volumenya itu adalah 0,04 meter kubik. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Andi ini memiliki benda bentuknya balok. Panjang dan lebar balok tersebut adalah 2 cm dan 10 cm. Massa jenis benda tersebut adalah 20 gram per cm kubik. Sedangkan massa benda tersebut adalah 2000 gram. Tinggi benda yang dimiliki Andi adalah sebesar... Jadi di sini ada kata kuncinya ya, bendanya bentuknya balok. Nah, panjang sama lebarnya sudah diketahui. Massa jenis bendanya juga sudah diketahui. Massa benda itu 2000 gram. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari tinggi benda yang dimiliki Andi. Kita tulis dulu yang diketahui. Jadi ada Rho, massa jenisnya. Ada massa, ada panjang, dan lebar. Lalu kita tulis yang ditanya adalah T ya, tinggi benda. Setelah itu kita jawab, masukkan rumusnya Rho sama dengan M per V. Nah, karena bentuk bendanya adalah balok, nah V-nya ini kita ganti dengan rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu, dari semua yang diketahui ini, kamu masukkan ke dalam rumus. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini. Setelah itu, ya, kalau sudah kamu ganti, kamu tinggal hitung aja. Kamu kumpulkan nilai-nilainya. Nanti ketemu 20 sama dengan 2000 per 20T. Setelah itu, kamu kalikan silang. 20 kali 20T, ini taruh ruas sebelah kanan, sedangkan 2000-nya taruh ruas sebelah kiri, seperti ini. Lalu, ya, kalau sudah 400-nya ini kamu pindah ruas ke sebelah kiri, maka nanti ketemu 2000 dibagi 400. Hasil akhirnya adalah T sama dengan 5. Ya, 5 ini 5 apa? 5 cm satuannya. Jadi, tinggi benda yang dimiliki oleh Andi adalah sebesar 5 cm. Nah, bagaimana kalau volume benda itu tak beraturan? Nah, kalau bendanya tak beraturan, kamu bisa mengukurnya menggunakan gelas ukur seperti ini. Jadi, caranya menghitungnya adalah volume benda tak beraturan itu didapatkan dari volume air ya, ketika benda sudah dicelupkan itu berapa. Jadi volume airnya ini
ketika benda sudah dicelupkan itu berapa, dikurangi volume ketika benda sebelum dicelupkan. Kamu perhatikan di sini, ini kan ada 80 mili. Ya, ini sesudah dan ini sebelum. Nah, maka kamu tinggal hitung aja 80 mili dikurangi 60 mili. Hasilnya adalah 20 mili. Jadi volume benda sudah dicelupkan dikurangi volume benda sebelum dicelupkan. Nah, ini adalah tabel tentang massa jenis berbagai zat. Ada hidrogen, oksigen, gabus, dan seterusnya. Nah, anak-anak, berdasarkan pertanyaan saya yang tadi, sebenarnya kita sudah bisa menjawab di sini. Kenapa minyak ini berada di atas air? Ternyata massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga posisi minyak ini berada di atas, sedangkan posisi air berada di bawah. Hal ini karena massa jenisnya berbeda. Ini merupakan penerapan massa jenis. Jadi ada kapal selam ya. Jadi kapal selam ini juga menerapkan massa jenis sehingga dia bisa tenggelam dan muncul kembali ke daratan. Ada juga balon gas helium. Nah, balon gas helium ini bisa terbang itu karena massa jenis udara yang ada di dalam balon itu lebih kecil daripada massa jenis udara yang ada di luar balon. Sehingga balon gas helium ini bisa terbang ke atas. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.